Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Ikuti terus keseruan kami ya. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Komanusi Novianti, absen 14. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Singasari bercorak Hindu-Buddha. Agama yang dianut kerajaan ini merupakan hasil sinkrisme antara ajaran agama Hindu dan Buddha yang dikenal sebagai Siwa Buddha. Sinkrisme ini mencerminkan perpaduan antara pemujaan Dewa Siwa dalam Hindu dan ajaran Buddha yang berkembang harmonis dalam masyarakat Singasari dan berpusat di daerah Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok, seorang mantan pengawal yang membunuh Bupati Tumapel dan menikahi istrinya, Ken Dedes. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Kertanegara yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia saat itu. Kerajaan ini runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang dari Kediri yang dibantu oleh pasukan Mongol yang datang untuk menyerang Singasari. Berdirinya Kerajaan Singasari, nama asli dari Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel yang merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Kediri. Daerah ini dipimpin oleh Tunggul Ametung, seorang bupati yang memiliki istri cantik bernama Ken Dedes. Ken Arok, seorang pengawal Tunggul Ametung, jatuh cinta kepada Ken Dedes dan berniat merebutnya dari suaminya. Dengan bantuan seorang pendeta bernama Loh Gawe, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan menggunakan keris buatan Empu Ganggiring. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes dan mengangkat dirinya sebagai Bupati Tumapel. Ken Arok tidak puas menjadi bupati dan ingin melepaskan diri dari kekuasaan Kediri. Ia bersekutu dengan para Brahmana yang tidak senang dengan kerajaan Kertajaya dari Kediri yang dianggap tidak menghormati agama Hindu-Buddha. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok memimpin pasukan Tumapel untuk menyerang Kediri dan berhasil mengalahkan Kertajaya. Dengan demikian, Ken Arok mendirikan kerajaan baru yang bernama Tumapel dan memindahkan ibu kotanya ke Kutaraja. Ia juga mengambil gelar Sri Raja Sabatara Sang Amur Bumi sebagai raja pertama Tumapel. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Wadika Sastawa, absen 18. Dan di kelas 10 sini saya akan menjelaskan presentasi tentang masa kejayaan Kerajaan Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara yang berkuasa dari tahun 1272 hingga 1292 Masehi. Kertanegara adalah seorang raja yang memiliki cita-cita besar untuk menjadikan Singasari sebagai kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Ia juga memiliki semangat untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha ke seluruh penjuru dunia. Untuk mewujudkan cita-citanya, Kertanegara melakukan beberapa hal, yaitu mengubah nama ibu kota kerajaan dari Kutaraja menjadi Singasari yang berarti singa yang perkasa, melakukan ekspedisi Sriwijaya, yaitu ekspedisi militer ke Semenanjung Malaya untuk melakukan kerajaan Sriwijaya dan menjadikannya sebagai bawahan. Singasari melakukan ekspedisi Champa, yaitu ekspedisi militer ke Indonesia untuk menaklukkan kerajaan Champa dan menjadikannya sebagai bawahan. Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu, yaitu ekspedisi militer ke Sumatera untuk menaklukkan kerajaan Melayu dan menegakkan kembali kekuasaan Singasari di sana. Dengan demikian, Kertanegara berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini dan menjadikan Singasari sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara.
Ia juga berhasil menyebarkan pengaruh agama Hindu Buddha ke bagian daerah yaitu ditaklukkannya raja-raja kerajaan Singasari. Ken Arok menjadi raja karena berhasil merubah kekuasaan dari Tunggul Amatung Akuwu Tumapel dengan cara membunuhnya. Ia kemudian menikahi Kendeses, istri Tunggul Amatung yang diyakini membawa keturunan raja. Setelah menguasai Tumapel, Ken Arok menggulingkan kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi dalam pertempuran Gater dan mendirikan kerajaan Singasari. Keturunannya kemudian melanjutkan dinasti Singasari, termasuk Kertanegara yang menjadi raja terakhir dan terbesar Singasari sebelum kerajaan itu ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lukutinda Prabowati, nomor absen 16 kelas 10-1. Di sini aku akan mempresentasikan tentang kerajaan Singosari, lanjutan dari raja-raja kerajaan Singosari. Yang kedua ada Anuspati. Anuspati menjadi raja karena ia adalah putra dari Ken Arok dan Ken Dedes. Ia membunuh Tohjaya sebagai balas dendam atas kematian ayah angkatnya, Tunggul Ametung, dan merebut tahta Singasari. 3. Tohjaya. Tohjaya adalah anak dari Ken Arok dan Ken Umang. Tohjaya naik tahta setelah membunuh Anuspati dalam sebuah kudeta. Namun, pemerintahannya tidak bertahan lama karena adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Yang keempat ada Ronggowuni. Ronggowuni adalah putra Anuspati. Ronggowuni membalas dendam terhadap Tohjaya karena Tohjaya telah membunuh ayahnya, Anuspati, untuk merebut tahta kerajaan Singasari. Setelah kematian Anuspati, Ronggowuni dengan dukungan Mahesa Cempaka melakukan pemberontakan yang berhasil menggulingkan Tohjaya dan mengakhiri pemerintahannya yang singkat. Setelah berhasil, ia menjadi raja dengan gelar Wisnuwardana dan membawa stabilitas bagi Singasari. Yang kelima ada Kertanegara. Kertanegara adalah putra Ronggowuni. Ia kemudian naik tahta dan menjadi raja terakhir Singasari. Ia dikenal dengan ambisinya memperluas kekuasaan, terutama melalui ekspedisi Pamalayu sebelum akhirnya dikalahkan oleh Jayakatwang dari Kediri. Peninggalan kerajaan Singasari. Para Raton adalah kitab sejarah yang mengisahkan raja-raja kerajaan Singasari dan Majapahit. Ditulis dalam bahasa Jawa Kawi. Kitab ini terdiri dari 32 halaman folio dengan 1126 baris. Para Raton memulai ceritanya dengan kehidupan Ken Arok, pendiri Singasari, dan melanjutkan dengan narasi kronologis tentang peristiwa-peristiwa penting serta silsilah keluarga kerajaan. Peninggalannya meliputi Candi Singasari, Candi Kidal, Candi Jago, dan Prasasti Mulung Malurung. Kerajaan Singasari itu tertulis dan terbentuk prasasti. Maksudnya bahwa keberadaan kerajaan Singasari tidak hanya diceritakan secara lisan atau tertuang dalam teks-teks sejarah, tetapi juga dibuktikan secara fisik melalui prasasti. Prasasti adalah ukiran tulisan yang dibuat pada batu atau benda keras lainnya. Tulisan ini biasanya menggunakan bahasa Jawa kuno atau Sanskerta dan memuat catatan tentang peristiwa penting, upacara keagamaan, struktur pemerintahan, dan silsilah para raja. Dengan adanya prasasti,
para sejarawan bisa mendapatkan bukti konkret mengenai sejarah dan budaya Kerajaan Singasari. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niputra Alicia Nerwasita, nomor absen 26 dari kelas 11. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu peninggalan Kerajaan Singasari meliputi candi, arca, dan prasasti. Yang pertama adalah Candi Singasari. Candi Hindu-Buddha berbentuk bujur sangkar yang terletak di Desa Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi ini merupakan tempat peristirahatan Raja Kertanegara. Yang kedua ada Candi Jago. Candi Jago adalah candi yang dibangun atas perintah Raja Kertanegara sebagai penghormatan terhadap ayahnya, Sri Raja Wisnuwardana alias Ranggawuni. Yang ketiga ada Candi Kidal. Candi yang terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi ini dibangun sebagai penghormatan. Yang keempat ada Candi Jawi. Candi Jawi adalah candi yang diperkirakan dibangun pada abad ke-13 dan terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Atas jasa Anusapati, Raja kedua Singasari. Yang kelima dan yang terakhir adalah Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung adalah prasasti berupa lempengan-lempengan tembaga yang diterbitkan oleh Kertanegara pada tahun 1255 sebagai Raja Muda di Kadiri atas perintah ayahnya Wisnuwardana atau Ranggawuni, dan merupakan piagam pengesahan penganugerahan Desa Mula dan Desa Malurung untuk tokoh bernama San Pranaraja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Gunawan, absen 29. Saya akan membacakan perluasan daerah Singasari. Kertanegara menginginkan wilayah Singasari hingga meliputi seluruh Nusantara pada tahun 1275 M. Raja Kertanegara mengirimkan ekspedisi Palamayu di bawah pemimpinan Mahesa Anabarang Kebu Anabarang. Sasaran ekspedisi tersebut adalah untuk menguasai Sriwijaya, namun untuk menguasainya harus melalui daerah sekitarnya, termasuk terhadap dan menambahkan pengaruh Singasari di Melayu. Sebagai tanda persahabatan, Raja Kertanegara menginginkan arca Amogafasa pada menguasa Melayu. Adanya ekspedisi Sriwijaya untuk memperkuat politik luar negerinya. Kenegaraan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di luar kumpulan Indonesia seperti dengan Raja Jasasingwaman dari kerajaan Campa, bahkan salah seorang saudara perbuatan dari kenegaraan diseperti istri oleh Raja Jasasingwaman. Perkembangan politik. Raja Kertanegara membentuk badan pelaksanaan dengan tujuan menciptakan pemerintah yang kuat. Di teratur Raja menginginkan tim penasihat yang terdiri dari rakyat Hindu, rakyat Isirikan, dan rakyat Halu. Adapun untuk membantu raja dalam pelaksanaan pemerintahan, diangkat beberapa pejabat tinggi kerajaan yang terdiri dari rakyat Mampati, rakyat Dumun, rakyatan kelurahan, serta pengawai-pengawai tahan untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri. Raja Kertanegara melakukan penataan di lingkungan pada pejabat. Orang-orang yang tidak setuju dengan cerita-ceritanya diganti, seperti Patih
Raganata Kebu Armama diganti dengan Argani. Widi pemilihan ke Madura menjadi Bupati Sumetep dengan nama Arya Wijaya. Sekian dari presentasi saya tutup Pramasakti. Om Santi Santi Om. Nah, segitu saja nih yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Pramasakti. Om Santi 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 Om. Bye-bye.